Tanggal pelaksanaan UTBK semakin dekat. Artinya, waktu persiapan pun semakin sempit. Apa saja persiapan yang sudah kalian lakukan sejauh ini? Tenang saja, aku bakal share tips dan pengalaman belajar UTBK di sisa 3 bulan terakhir. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kenalin, nama aku Andika Fadilah, tapi kalian bisa panggil aku Doki. Aku merupakan mahasiswa Unpad jurusan Manajemen angkatan 2019. Di channel ini, aku biasa bahas seputar produktivitas, edukasi, SBMPTN, dan lainnya. Wah, gak kerasa ya, UTBK tinggal 3 bulan lagi nih. Gimana dengan persiapan kalian? Apa udah aman? Kalau kalian masih ragu, tepat banget. Di video ini, aku bakal jelasin pengalaman UTBK aku sampai bisa masuk manajemen Unpad, lalu aku bakal share tips di sisa 3 bulan menjelang UTBK, dan aku juga bakal kasih arahan buat teman-teman yang baru mau belajar UTBK di sisa 3 bulan ini. Kalian bisa cek di timestamps di bawah ini ya. Nah, sebelum mulai videonya, kalian bisa support aku dan keep updated dengan cara klik like, komen, dan subscribe, serta nyalain lonceng notifikasinya, karena kedepannya aku bakal upload video mengenai produktivitas dan edukasi yang lebih menarik dan lebih berkualitas. Kita semua tahu kalau UTBK 2021 bakal diadain nggak lama lagi, tepatnya bulan April dan Mei. Kalau misalnya dilihat dari sekarang, yaitu sekarang bulan Januari ya, berarti sisa waktu yang kita punya minimal banget 3 bulan lagi. Tapi gak apa-apa, gak perlu panik. Kalau misalnya kita bisa memanage diri dengan baik, aku yakin kita semua pasti bisa. Semangat! Anyway, sesuai pengumuman dari LTMPT bulan Desember lalu, materi yang diujikan di UTBK ini ada TPS dan TKA. TPS ini artinya tes pengetahuan skolastik untuk mengukur kemampuan kognitif kita, kayak misalnya penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, dan lain-lain. Sedangkan TKA ini tes kompetensi akademik, yang ini mungkin membuat orang-orang insecure dan panik karena membutuhkan preparation yang lebih. Nah, TKA ini yang menentukan kita mau ngambil paket apa, saintek, sosum, atau campuran. Nah, yang perlu diperhatikan dari UTBK 2021 ini adalah bentuk soalnya yang HOTS, alias Higher Order Thinking Skill. Tipe soal HOTS ini pertama kali muncul di zaman aku, yaitu UTBK 2019. Jadi beruntung banget buat kalian yang gak menjadi kelinci percobaan ya. Dan menurut pengalaman aku, kalian gak perlu panik kalau misalnya bentuk soalnya HOTS. Karena HOTS ini bukan berarti susah ya, tapi butuh pemahaman yang lebih tinggi. Jadi yang kalian perlukan adalah belajar konsepnya secara mendalam, nggak cuma bergelut di permukaan aja. Dari pengalamanku belajar UTBK, aku membagi waktu bisa dibilang menjadi 3 bagian waktu ya. Yang pertama itu belajar materi dasar, lalu aku mulai mengimbangi dengan latihan soal, dan yang ketiga itu aku fokus pada latihan soal. Dan aku mungkin bakal jelasin dulu pengalaman aku yang mungkin bisa menjadi benchmark buat kalian. Yang pertama itu aku belajar TKA, itu sekitar bulan Agustus sampai Septemberan. Di sini aku belajar TKA itu untuk permukaannya aja gitu, untuk bikin suasana yang familiar di semua materi di tiap pelajarannya. Terus waktu itu aku targetin tuh dalam sebulan aku bisa nyelesain semua mata pelajaran. Alias kalau misalnya dibagi itu dalam 1 minggu aku ngerjain 1 mata pelajaran penuh. Itu sebenarnya mungkin aja sih kalau misalnya kita konsisten dan semangat, dan buktinya aku bisa berhasil gitu. Nah, selanjutnya masih di fase pertama ya. Aku kan udah paham nih seputar TKA secara dasarnya. Selanjutnya aku mulai pelajari TPS sekaligus diimbangi dengan belajar TKA. Di sini karena aku udah punya dasar dari materi TKA, aku bisa mengimbangi dengan belajar TPS untuk membuat familiar dulu dengan materi-materi yang ada di TPS. Sekaligus aku juga memperdalami tuh materi TKA karena belajar di permukaan aja nggak cukup ya. Selanjutnya masuk ke tahap 2. Ketika aku udah paham TPS dan TKA secara dasar dan menengah, aku mulai memberanikan diri untuk latihan soal sekaligus memperdalam materi lebih jauh lagi. Mungkin ini masa-masa rawan emosi ya, karena waktu itu aku belum jago-jago banget, tapi udah mulai memberanikan diri untuk latihan soal. Jadi ya masih banyak salahnya, dan kesel aja gitu, kenapa salah terus? Dan terakhir di fase ketiga, dimana disitu aku udah mulai merasa paham dengan semua materi TKA. Diukurnya sih ketika lagi belajar itu, aku lebih banyak oke-oke aja gitu daripada kebingungan. Nah, karena sudah merasa cukup paham, aku mulai memperbanyak latihan soal dan ikut tryout. Sehingga dari sini, ketika aku salah menjawab soal, aku jadi tahu tuh materi mana yang belum aku kuasai. Nah, baru aja dari situ, aku memperdalam lagi materi yang masih bolong tersebut. Nah, fase ketiga ini bisa dibilang masa yang paling panjang sih buat aku, karena aku melakukan ini sampai menjelang UTBK datang. Jadi di sini aku kayak mancing aja gitu, mencari bolong-bolong materi yang belum aku kuasai apa aja lewat latihan soal gitu. Oke, sekarang aku bakal kasih saran ke teman-teman apa aja yang harus dilakukan di sisa 3 bulan menjelang UTBK. Yang pertama, mulai kuatkan motivasi dan juga komitmen kalian untuk belajar UTBK. Ini berguna untuk memantapkan diri agar siap di bulan April dan Mei nanti. Kedua, mulai lebih banyak latihan soal dibanding belajar materi. Tapi tetap
pas lagi latihan soal juga, kalian pelajari lagi tuh materi-materi yang masih salah. Pertimbangkan juga bobot soal sesuai kemampuan kalian ya. Jangan ambil soal yang terlalu rumit gitu. Nanti malah jatuhnya kalian banyak salah dan gak mood lagi untuk belajar. Cukup ambil bobot soal yang satu tingkat di atas kalian gitu, yang sekiranya kalian nggak pusing-pusing banget ngejawabnya. Ini berguna biar kalian tetap termotivasi sih. Aku ada benernya, aku ada salahnya gitu. Nggak semuanya salah gitu kan. Terus kalau memungkinkan juga perbanyak TO ya, karena TO itu lebih berasa aja simulasi UTBK-nya gitu. Kita perlu melakukan prepare dan juga belajar dulu kan sebelum TO-nya, dan juga pas TO tuh dihadapkan dengan banyak orang. Nah, yang ketiga, perbanyak update informasi seputar UTBK dan SBMPTN. Takutnya ada perubahan atau informasi penting yang fatal banget kalau kalian lewatin. Nah, setelah sharing pengalaman pribadi dan juga sharing tips di sisa 3 bulan terakhir menjelang UTBK, terus gimana nih buat teman-teman yang baru mau belajar UTBK? Tenang aja, aku udah siapin tips buat teman-teman yang baru mantap belajar di sisa 3 bulan ini. Pertama, bentuk mindset kalian dulu. Kenapa kalian harus belajar UTBK? Apa tujuan kalian? Dan gaya belajar yang cocok dengan kalian tuh gimana? Hal ini penting banget biar kita lebih siap secara mental mungkin ya, mengingat kita harus mengejar persiapan UTBK di waktu yang singkat. Kalau udah, coba mulai pelajari materi dulu. Dari yang dasar banget juga gak apa-apa. Hindari dulu materi dan soal yang terlalu sulit yang mungkin sedang teman kalian kerjain sekarang, biar kalian gak terlalu shock. Just focus on your track. Tingkatin bertahap sesuai target kalian. Belajar UTBK itu nggak rumit kok. Mungkin yang kalian lihat itu bukan tahap untuk kalian. Kalau bisa, lakukan prepare materi ini dalam 1 bulan penuh. Nah, kalau sebulan udah familiar dengan materi, sekarang saatnya untuk latihan soal. Kenapa terburu-buru latihan soal? Karena kalau misalnya kita nunggu sampai jago materi itu gak bakal beres-beres ya, yang mungkin malah jatuhnya gak bakal latihan soal. Ingat, sisa waktu yang kalian miliki itu semakin sedikit. Nah, sambil latihan soal, imbangi juga dengan belajar materi lebih dalam lagi di bagian yang kalian masih salah. Biar di satu sisi, materi-materinya tetap terkuasai, tapi vibe simulasi UTBK-nya juga tetap kena. Kesimpulannya, imbangi diri kalian dengan pelajari materi dan juga latihan soal. Kalau bisa sih, keduanya dilakukan secara bersamaan ya. Waktu semakin sedikit, jadi pastikan kalian punya komitmen yang kuat untuk persiapan di sisa 3 bulan ini. Aku berdoa semoga kalian bisa lulus di SBMPTN 2021 ini, dan aku harap semua perjuangan kalian dapat terbayarkan. Tapi aku punya pertanyaan deh. Kalau misalnya dibagi ke 3 waktu tadi, kalian sekarang ada di tahap apa sih? Apalagi belajar materi? Atau lagi fokus latihan soal? Atau mungkin lagi melakukan keduanya? Boleh komentar di bawah ya. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan informasi seputar produktivitas dan edukasi. See you guys on the next video. Bye-bye. Okay.